Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh juga ya, boleh juga ya. Jadi kalau saya baca dua-duanya ya, saya baca dua-duanya tuh. Zahabaz Zoma'u juga saya baca ya, Allahumma laka sumtu juga saya baca. Ini dia ya. Jadi kurma sukari magnet rezeki ya, harganya cuma Rp69.000 ya. Oke. Kemudian sahur, yakni, nah ini sunnahnya sahur, yakni makan dan minum di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Akhir malam. Itu sunnah ya. Sunnah. Jadi sunnahnya itu sahur itu di akhir malam. Jadi tadi kan ada yang nanya, kalau saya sahurnya itu habis taraweh langsung sahur, habis itu tidur gitu ya. Ya itu nggak termasuk sahur namanya. Itu cuma ya udah gitu kan, jaga-jaga kalau seandainya nggak sahur gitu. Jadi pada saat misalnya ternyata bangunnya kesiangan, berarti nggak sahur gitu. Tapi udah niatnya kita baca sebelum waktu malam ya. Jadi sahur itu sunnah ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Mengakhirkan waktu sahur diawali dari setengah malam, setelah tengah malam dan selesai beberapa saat sebelum fajar. Berdasarkan sahabat Zain Al-Qam, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bangkit untuk sholat. Ditanya berapa lama antara azan dengan sahur, kurang lebih 50 ayat. Nah 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah ini nih. Jadi ini dalilnya Rasulullah SAW itu akhir sahur itu kapan? Akhir sahur itu adalah 10 menit sebelum azan. Catatan, barang siapa ragu terhadap terbitnya fajar, maka dia makan dan minum sehingga dia yakin terbitnya fajar lalu menahan diri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan makan minum yang terang bagimu yang yaitu fajar. Seorang berkata, aku makan sahur, jika aku ragu maka aku berhenti. Jadi patokannya tuh ragu nih, ya udahlah saya berhentilah. Jadi boleh. Akhir sahur itu kapan sih gitu kan? Akhir sahur itu adalah jangan mendekati azan juga gitu ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, makanlah selama kamu ragu sehingga kamu tidak ragu, tidak ragu. Nah itu tadi hukum-hukumnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita. Nah sekarang tadi ada yang nanya boleh nggak gosok gigi? Siwak itu sepanjang hari diperbolehkan ya. Jadi kalau sikat gigi nih, yang penting bisa yakin bahwa nggak ada yang masuk ke melalui tenggorokan gitu ya. Tapi hati-hati ya, dia boleh tapi berpotensi untuk batal. Nah di sini Imam Ahmad itu memakruhkan siwak setelah zuhur ya. Jadi siwak ya mirip-mirip dengan sikat gigi ya. Sikat gigi kalau bisa di waktu sahur ya, di waktu sahur ya. Pak Nas, boleh nggak sholat witir dikerjakan setelah sholat tahajud? Gini, nanti di sini ada, ini mau sampai jam berapa kita ya pengajiannya ya? Sunnahnya kalau kita ikut taraweh di masjid, itu sunnahnya sampai selesai. Jadi misalnya ini 23 rakaat, ya udah selesaikan sampai 23 rakaat, karena itu dicatat gitu ya, sholat sepanjang malam. Jadi sholat sepanjang malam kalau ikut sama imam. Jangan begini, misalnya 11 rakaat nih, 8 rakaat gitu kan, terus pulang 3 rakaatnya nggak dapet, padahal imam sholat witir gitu kan di masjid gitu. Maka ya ini orang ini tidak dapat keutamaan sholat sepanjang malam ya. Sholat sepanjang ya sayang ya kan, sayang nggak? Sayang banget gitu ya. Jadi kalau bisa ya, ini nanti teman-teman semuanya kalau bisa ya, itu sholat taraweh bareng sama imam
itu sampai selesai, ya, sampai selesai. Nah, terus kemudian sholat witirnya kapan ya? Sholat witirnya adalah pada saat ikut bersama dengan imam. Boleh nggak tahajud lagi? Boleh, cuma jangan witir lagi, gitu aja. Jadi witir itu bukan penutup malam. Oke, berikutnya yang diperbolehkan mendinginkan badan dengan air karena cuaca panas, baik mengguyur ya atau berendam. Jadi mandi boleh gitu, mandi boleh. Asal sekali lagi dijaga. Makan dan minum ya di malam hari sampai terbit fajar boleh. Melakukan perjalanan yang diperbolehkan sekalipun dalam perjalanan nanti dia akan berbuka boleh. Jadi safar boleh. Berobat dengan obat-obatan yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam perut. Ya, kayak tadi tuh, vaksin. Berarti boleh. Termasuk dalam hal ini suntik yang bukan mengenyangkan. Ya iyalah, suntik mana mungkin ngenyangin. Ya, nangis ada, ya. Kemudian yang F, ya, mengunyah makanan untuk anak kecil. Dan tidak ada orang lain yang mengunyahkannya untuknya. Ya misalnya ada makanan yang, aduh ini kok makanannya si anak kecil ini kagak bisa makan gitu. Dikunyah, gitu ya. Terus kemudian dikecil-kecilin gitu ya. Kemudian dimakanin ke anak kecil boleh. Dengan catatan tidak ada yang masuk ke dalam perut. Tuh, menghirup minyak wangi. Nah tuh, ya tadi kan ada yang nanya aromaterapi, menghirup minyak wangi, asap makanan. Hal ini karena tidak adanya larangan dari pemilik syariat. Ini nggak ada yang larang, ya. Jadi boleh nggak Pak? Nah saya pakai inhaler boleh, ya. Gitu ya, inhaler udara tapi ya, jangan sampai akhirnya pas inhaler tahu-tahu masuk cairannya, ya. Nah, hal-hal yang dimaafkan. Yang dimaafkan tuh menelan ludah sekalipun banyak. Ya maksud tadi tuh ada yang nanya kan, dahak gitu kan. Yang penting ludah sendiri, ya. Ludah sendiri, jangan nelen ludah orang lain, ya. Kalau nelen ludah orang lain udah nggak boleh, ya. Muntah dan mimisan dengan tidak sengaja. Muntah, mimisan dengan tidak sengaja dengan syarat tidak ada yang kembali ke dalam perutnya setelah ia keluar. Menelan lalat. Kadang-kadang tuh ada lalat, ada nyamuk, ya kan? Gitu kan, tahu-tahu kalau lalat saya nggak pernah sih kan lalat mah. Ya, kalau nyamuk pernah gitu ya, karena lalat mah gede ya. Apalagi lalat hijau tuh ya. Ini lalat ya, nyamuk gitu ya. Ah itu tanpa sengaja boleh gitu ya. Jadi dimaafkan ya. Kemudian debu jalanan dan asap pabrik, asap kayu bakar dan asap lain yang tidak mungkin dihindari waktu pagi tiba sedangkan dia dalam keadaan junub, ya, sekalipun selama siang hari dia tetap dalam keadaan junub, ya. Boleh. Cuma kapan sholatnya? Harusnya sholat ya. Mimpi basah buat laki-laki nggak ada apapun ya, nggak apa-apa ya. Jadi ketika sedang berpuasa. Kemudian makan dan minum karena lupa boleh ya. Kalau Imam Malik wajib qadha dalam puasa fardu sebagai sikap kehati-hatian. Adapun puasa sunnah maka tidak ada qadha apapun. Ya. Ya, silahkan kalau Anda mau ambil pendapat Imam Malik, ya. Jadi kecuali Imam Malik aja. 3 imam yang lainnya tidak perlu mengqadha. Kemudian kafarat, penutup dosa ya, dan seterusnya silakan nanti dibaca ini teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini sholat tarawih nanti silahkan dibaca ya hukumnya, kemudian keutamaan sholat tarawih ya, kemudian disyariatkan berjamaah. Nah, ini saya mau kasih poin di sini. Disyariatkan berjamaah dalam sholat tarawih dan disyariatkan pula untuk tetap bersama imam hingga selesai. Nah, ini disyariatkan ya. Jadi ini silahkan dibaca hadisnya ya. Nah ini yang paling penting nih ya. Sesungguhnya barang siapa sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai, maka Allah tuliskan baginya sholat semalam suntuk nih. Masya Allah ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.